Halo, selamat sore sahabat. Jumpa lagi dengan saya, Babe Amiruddin Art Channel. Saya sekarang sedang berada di Kampung Singabarong, Desa Cimacan, dekat kaki Gunung Gede Pangrango. Ini sekarang saya mau hunting ya, atau nyari tanaman hias ya yang ada di sekitar Kampung Singabarong ini ya. Mudah-mudahan nyari dapat yang sesuai dengan yang diharapkan ya. Kira-kira yang lagi booming nih di sini ada nggak monstera ya, atau tanaman lainnya lah. Saya perkenalkan ya, saya promosikan ya nanti. Nah, sekarang kita bisa lihat di sepanjang jalan ya, ini ada tanaman mungkin terkategorikan tanaman buah ya, kupalandak ya. Ini besar-besar sekali, tingginya bisa sampai 2 meter ya, tapi memang belum ada yang berbuah. Nah, ini kupalandak ini memang bagus sekali ya, dari komposisi tumbuhannya, dari batang, daunnya rimbun ya. Ini mahal nih, kalau berbuah ini harganya bisa puluhan juta nih. Yang tinggi kira-kira 2 meter. Ya, ini ada anakannya juga. Yang ini masih anakannya. Ini biasanya untuk perbanyakan tanamannya dengan biji ya. Nah, kita bisa lihat juga ada tanaman-tanaman lain ya. Ini ada calathea, kemudian bougainville. Nah, kita bisa lihat sayuran juga ini. Ini ada ketimun ya, ini masih kecil-kecil ya. Ini daerah sini memang terkenal juga dengan sayurannya. Sayurannya memang sekarang untuk penjualannya lagi jatuh ya. Ini ada tomat ya. Sedang ada pembangunan gitu. Mungkin kita bisa bincang-bincang nih dengan insinyur pertanian nih. Nah, ini ada insinyur pertanian nih. Pak, sedang apa nih, Pak? Ini, Pak. Aduh, ini insinyur pertanian. Ini insinyur pertanian nih. Pak. Gimana, Pak, kondisi petani-petani yang ada di kawasan Cibodas ini ya? Ini katanya sedang mengalami apa ya, penurunan Pendapatan, Pak. pendapatan ya. Itu penyebabnya apa, Pak? Betul, Pak. Sekarang itu memang petani-petani itu ada imbas, Pak. Itu dari harga-harga sayuran yang jatuh, Pak. Gitu. Jadi sehingga pendapatan petani menurun. Bahkan untuk komoditi tertentu seperti sawi putih itu kan harganya 400, sedangkan biaya panen itu sekitar 500. Mereka tidak mau ngambil, Pak, tidak mau panen, Pak, jadi dibuang begitu saja. Oh gitu ya. Ya. Ini yang penyebabnya apa sih, Pak? Ini saya bisa geser ke sini, Pak. Ya, agak kurang bagus nih view-nya nih. Enggak, saya pengen ke sana, Pak. Nih background-nya kan Gunung Gede ya. Oh iya, ya, Pak. Nah, ini kita bisa lihat Gunung Gede ya. Oke, Pak. Sedang berkabut nih. Ya, kalau menurut saya berkabutnya di sini bersahabat ya. Bersahabat. Nah, ini sedang Bersahabat dengan berkabut alam. di dengan apa alam. namanya ya inilah suasana pegunungan lah ya. Iya, bikin adem, Nah, Pak. tadi dikatakan petani sayuran di kawasan wisata Cibodas ini ya mungkin sedang galau ya. Iya. Ya, Pak ya, galau. Mereka juga dilema juga mau bertani, kondisi apa namanya penjualannya sedang jatuh. Iya. Yang dikhawatirkan produksi berlimpah, tapi Betul. bingung pemasarannya kemana gitu Nah, kan. betul. Nah, itu penyebabnya apa sih, Pak, kira-kira, Pak?
untuk sebagian orang katanya kan di daerah Jakarta itu sebagian pasar ditutup Pak ya. Nah, sehingga untuk pasar yang ditutup itu si bandar-bandar dari sini tidak bisa jualan ke sana. Sehingga imbasnya ke petani juga si bandar tidak bisa ngambil. Nah, di situ supply dan demand-nya berlaku. Jadi demand-nya di Jakarta kurang, supply-nya dari sini dari petani terus-terusan gitu. Ini Pak menurun ya harganya. Harganya menurun. Nah, kemudian apakah petani di sini hanya mengandalkan untuk pemasaran hasil taninya itu ke Jakarta, Pak? Andalannya apakah hanya ke Jakarta? Kalau untuk itu mayoritas itu mungkin di atas 80% itu semua dari sini itu ke Jakarta, Pak. Ya, jadi hampir mayoritas di Jakarta. Bahkan kalau berdasarkan perhitungan di lapangan sih itu di atas 80% di Jakarta, Pak. Jadi untuk pasar lokal di sini mah penyerapannya hanya sekian persen lah, di bawah 10% gitu. Jadi makanya pasti mengandalkan di Jakarta. Nah, sebetulnya ini harusnya bisa disinkronkan ya dengan Jakarta gitu. Mungkin pasar-pasar di Jakarta itu bagaimana caranya bisa mengambil produk pertanian dari Cipanas itu lebih bisa teratur gitu, tertata gitu jalur distribusinya. Karena kan memang kesalahan kedua itu kenapa harga dari petani itu bisa murah juga, tata jalur distribusinya itu terlalu panjang gitu. Jadi kalau misalkan terlalu panjang kan otomatis nilai tambahnya itu misalkan jual di Jakarta taruhlah misalkan 10.000 karena jalur distribusinya panjang sehingga banyak orang tuh yang ngambil untung gitu di situ. Oh gitu. Iya. Ada nggak Pak yang menyebabkannya misalkan yang hal lainnya misalkan yang berkaitan dengan mungkin biaya operasionalnya ya, dalam hal ini mungkin transportasi gitu kan, yang tadi yang Bapak katakan itu karena yang berkaitan dengan jalur distribusi itu. Betul. Enggak sih sebetulnya kalau untuk biaya operasional itu relatif lebih stabil. Karena kan itu kalau ke Jakarta itu biasanya biaya operasional itu sekitar 500 sampai 700.000. Itu sudah fix kalau misalkan pakai mobil yang angkut SS, ya. Nah, angkutan. Itu fixnya sekitar segitu. Nah, itu relatif tidak berubah, Pak. Gitu. Jadi itu gitu. Nah, yang saya maksud tadi jalur distribusinya itu kan banyak pemain di situ. Tiap pemain itu ngambil untung. Nah, itu yang bikin harga di Jakarta tinggi, harga di petani jadi murah. Artinya memang ada kayak broker ya. Nah, broker gitu ya. Pak, ini kan di masa pandemi COVID-19 ini kawasan wisata Cibodas ya, ini kan ada beberapa destinasi ya, di sini kan ditutup Pak ya. Sekarang sudah normal lagi. Ada nggak peningkatan terutama ke para petani terutama untuk penjualan produksinya, Pak? Artinya tidak separah mungkin waktu sebelum kondisi COVID ditutup gitu, bahwa objek wisata ini kan ditutup lama juga gitu. Ya, kalau yang saya amati itu sebetulnya kalau untuk sekarang ini pada saat dibukanya objek wisata yang ada di Kebun Raya Cibodas ini itu hanya segelintir petani aja. Jadi tidak semua petani menikmati dibukanya Kebun Raya Cibodas gitu dari sisi harga ya. Karena kan penjualan di sini hanya beberapa persen saja ya. Itu hanya paling sedikit lah, kecil. Nah, jadi kebanyakan sih sebetulnya tetap petani konvensional yang lain mah mengandalkan ke pasar konvensional yang ada di Jakarta gitu, Jabodetabek lah. Oke Pak, ini kawasan wisata Cibodas ini kan tidak hanya terkenal dengan hasil sayurannya Pak ya, juga dengan tanaman hiasnya kan. Betul. Sekarang tanaman hias lagi booming Pak.
lagi booming Artinya lagi. tidak hanya di apa ya, di wilayah Indonesia ya, Ya. yang lagi trennya ya. Ya. Bahkan sekarang sedang tren dunia ya. Ya. Kalau dulu di zaman Anthurium itu kan ada di situ ada yang pemainnya lah. Katanya sih ada pemain. Sekarang memang apa real ya, Ya. nyata bahwa memang masyarakat dunia itu memang dengan tiba-tiba hobi tanaman hias, bahkan mencari, termasuk mungkin harganya yang mungkin jutaan bahkan ratusan juta, mereka siap mengeluarkan uang gitu. Betul, Dengan karena dengan mungkin senangnya itu ya, Ya, tren ya, dunia ya. itu ya. Ini ada nggak kaitannya misalkan dengan peningkatan petani tanaman hias di sini, apa yang berkaitan dengan naiknya pamor tanaman hias khususnya di Indonesia, Pak? Ya. Jadi gini Pak, kalau tanaman hias itu sebetulnya kan segmentasinya tertentu dan itu biasanya musiman. Kalau untuk yang musiman Pak ya, yang untuk komoditi yang musiman tuh. Nah, kan tanaman hias itu ada dua. Ada yang tanaman hias produksi. Jadi kayak kalau misalkan contohnya bunga krisan itu kan diproduksi. Nah, kalau bunga krisan itu tidak dia itu mekanisme pasarnya hampir sama dengan sayuran. Jelas ya. Mekanismenya supply dan demand, Pak. Kebutuhannya jelas. Kebutuhannya jelas, betul. Nah, tapi kalau untuk sayuran tanaman hias yang lain yang seperti monstera nih Pak, janda bolong nih kayak sekarang nih. Yang seperti itu baru, tapi itu musiman Pak. Jadi pada saat memang musim nih harga mahal. Tapi nanti pada saat udah nggak tren lagi, dia pasti akan turun sendiri. Nah itu mah tidak ini masuk ke mekanisme pasar yang tadi gitu. Jadi dia mah hanya hobi. Kayak itu hobis ya, yang pemainnya hobis. Ya. Jadi bahkan ada yang hobis dadakan ya. Hobis dadakan, kan. Saya kan tadi dari bawah tuh Pak, mulai dari jalur ke atas ini yang menuju kawasan Cibodas ini, sekarang banyak ya di pinggir-pinggir jalan tuh yang menjual tanaman hias bertambah. Terus ada juga yang bangunan buat apa ya, kayak bangunan-bangunan itu untuk tanaman hias. Artinya di sini kan ada gairah ya. Ada gairah, ada semacam apa? Semangat baru gitu kan, karena tanaman hias itu terangkat sekarang gitu kan. Berarti di sini mereka menyadari bahwa tanaman hias ini sekarang memang lagi sedang digandrungi ya. Sedang booming ya di masa Covid ini. Menurut Bapak gimana, Pak? Memang sih betul Pak, apalagi dengan sebetulnya kan kalau untuk yang kawasan Cibodas itu yang di pinggir jalan itu mereka itu relatif terbantu dengan dibukanya kebun raya Cibodas. Pada saat Covid kemarin mereka vakum hampir 4 bulan Pak, jadi pengunjung kan nggak ada, otomatis konsumen nggak ada. Nah pada saat dibuka kebun raya Cibodas itu mereka justru giroh untuk berjualannya itu muncul lagi karena memang konsumen udah mulai banyak gitu. Nah pengunjung kebun raya Cibodas itu otomatis kan konsumennya mereka tuh gitu. Jadi nah karena memang sekarang udah dibuka lagi makanya itu udah mulai lagi tuh geliatnya Pak. Gitu. Berarti ada dua gairah di sini ya. Satu karena kawasan wisata Cibodas dengan beberapa destinasi wisatanya itu termasuk pendakian dibuka, yang keduanya tren tanaman hias yang naik ya. Oke, saya harapkan Pak petani tanaman hias, petani sayur yang ada di kawasan wisata Cibodas ini punya gairah baru, punya semangat baru. Artinya ada sesuatu yang memang membuat mereka termotivasi ya untuk bertani lagi gitu kan. Karena bagaimanapun juga ya mereka harus tetap hidup Pak. Harus tetap beraktivitas, harus tetap mungkin harus dapat penghasilan gitu untuk bertahan hidup kan, minimal bisa makan lah gitu ya. Betul Pak. Nah ini saya mau nyari ini Pak, hunting tanaman hias nih, kira-kira daerah sini ada nggak Pak monstera itu yang lagi booming, katanya monstera variegata yang apa janda bolong apa. Kalau di Cibodas ada nggak nih? Di Cibodas. Oh, deket katanya Pak, di sini ada. Ini petaninya kebetulan. Oh, petani punya Pak ya? Ini ada punya ya Pak ya?
teman di situ. Oh, ternyata Cibodas itu ada juga kolektor tanaman hiasnya ya, atau petani tanaman hias yang tadi lagi booming. Ya. Ya mudah-mudahan saya bisa ini nih, ada waktu ke sana nih. Boleh, Ya. boleh. Dekat. Kita 100 meter lah dari sini. Oh gitu. Ini ada nih kita nih. Dekat. Jadi dekat, gitu. apakah kita bicara tentang koleksinya memang benar-benar yang dicari ya? Iya. Ya banyak orang, atau mungkin harganya yang berkaitan dengan harga apa memang mengikuti harga pasar ya? Apakah pasar lokal dalam hal ini Indonesia atau dunia? Ya. Wah, ini memang tren dunia ini tanaman hias ini, Pak. Ini dengan Pak Rofiki, Pak. Rofiki ini insinyur tanaman hias nih kebetulan. Sorry, ini insinyur pertanian ya. Kebetulan beliau ini ya salah satu pegiat Pak ya di sini Pak ya. Iya, betul Pak. Di pegiat sini, petugas dari dinas Pak untuk pertanian Pak. Oh, petugas dari dinas pertaniannya berarti orang pemerintah nih. Ini saya kira kontribusi beliau berada di sini mudah-mudahan saya yakin ya, artinya memberikan kontribusi yang sangat positif untuk masyarakat di sini, terutama petani ya. Karena bagaimanapun juga harus ada expertnya ya, harus ada ahlinya gitu kan. Ya, betul. Apapun harus ada ahlinya. Betul nggak? Betul. Setuju ya? Betul. Nah ini mudah-mudahan ada peningkatannya. Kita cari nanti Monstera nih, ada nggak nih? Siap. Ya, saya nggak akan beli, saya nggak sanggup beli. Itu nggak. Yang penting nanti sahabat atau teman-teman ya, kalau memang mau hunting di sini sekalian refreshing ya. Cibodas itu luar biasa, so beautiful ya. Ya. Itu indah sekali pemandangan. Ini sayang nih, biasanya gunung gede di sore hari kelihatan Gede Pangrango ya. Ya. Ini sekarang lagi berkabut. Tapi itulah gunung. Kalau nggak berkabut bukan gunung ya. Nah, gitu ya. Betul, kita nanti kita cari ya tanaman hias ya. Oke.